Nah, sekarang kita coba daftar gitu. Kita klik reservasi ujian. Nah, di sini ada peraturan ujiannya, bisa kita baca pelan-pelan. Pelan-pelan, kita skip langsung aja karena udah pernah baca. Nah, di sini kita akan apa ya, ketemu lagi sama informasi pribadi atau identitas yang udah pernah kita input tadi. Di sini kita bisa mengganti kalau misalnya kita ingin mengganti alamat, nomor telepon, email, kita bisa ganti di sini nih dengan cara klik ubah informasi pribadi ini. Ini kita bahas nanti. Tapi kalau misalnya kita ingin mengganti nama tidak bisa di sini. Pakai cara yang lain. Nah, nanti saya akan bikinkan video terpisah untuk bagaimana cara mengganti nama yang salah di sini. Nah, ini kalau sudah oke, bisa kita lanjutkan ke prosedur reservasi. Di sini ada persetujuan ujian, kita baca pelan-pelan. Berhubung saya udah baca, kita skip aja. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman nilai mata ujian ya. Nah, ini harus hati-hati karena di sini ujiannya itu ada banyak dalam berbagai bahasa. Kita harus perhatikan ujian yang memang sesuai dengan bahasa asli kita gitu. Karena kita orang Indonesia, jadi kita harus pilih yang ujian bahasa Indonesia. Nah, memang yang ini pilihan yang banyak bahasa ini nggak semua ujian ya, kayak JFT itu nggak ada pilihan bahasanya karena murni bahasa Jepang. Tapi kayak ujian Kaigo ini atau Nursing Care Skill ini itu ada pilihan berbagai macam bahasa gitu karena memang kan lebih ke skillnya gitu ya, jadi bukan mengukur bahasanya tapi mengukur skillnya, jadi bahasanya memang banyak pilihan. Nah, kalau sudah kita bisa pilih berikutnya. Oh, tadi kan kita sudah daftar yang ini ya, jadi kita daftar yang satunya, kita daftar yang ujian bahasa Jepang Kaigo, tapi tetap kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, saya klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa masukkan informasi-informasi yang kita punya gitu. Mulai tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, dan lain sebagainya. Ini seperti survei aja sih sebenarnya. Kita isi aja. Kita isi aja April misalnya. Ini ngawur aja. Sebagai contoh aja kok. Lagi misalnya Indonesia. Nah, ini kalau sudah bisa kita klik berikutnya. Nah, kita bisa pastikan lagi apakah data yang sudah kita masukkan itu sudah benar. Tapi yang paling penting itu adalah tanggal lahir ini, kemudian jelas kelamin, dan kebangsaan. Karena ini adalah informasi yang akan keluar di kartu ujian dan juga di sertifikat kita nantinya. Jadi, pastikan ini tidak salah. Sebenarnya bisa diganti. Misal kita udah terlanjur salah gitu ya, kita kliknya cepet-cepet, setelah kita daftar, itu ternyata salah. Bisa diganti. Nanti saya buatkan video terpisah, tapi memang agak sedikit merepotkan gitu. Jadi, sebisa mungkin sudah betul dari awal gitu. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal ujian yang tersedia. Misalnya nih, misalnya saya pengen ujian, ini kan ada rentang tanggalnya nih, ada rentang tanggalnya dari bulan 6 tanggal 9 sampai dengan bulan 8 tanggal 2 gitu kan. Nah, itu bisa kita pilih sesuai dengan rentang waktu di sini. Jangan di luar nih karena pasti nggak bisa dipilih nanti. Ya, anggap saja mau tanggal 10 Juni ya. Bulan 6 tanggal 10. Kita pilih tempatnya di Indonesia atau di Jepang juga bisa. Kalau misalnya kalian ikut tes ini di Jepang, kemudian kita cari. Oh, ternyata yang kosong masih ada lumayan banyak nih. Misalnya, karena saya itu tinggalnya di Malang, berarti paling dekat di Surabaya. Atau misalnya, aduh, pengen ke Jogja aja deh, gitu kan. Pengen ke Jogja aja, ya udah saya pilih yang di Jogja aja lah kalau gitu. Misalnya kita pilih yang 12-15 misalnya. 12-15. Nah, di sini nanti kita akan ketemu dengan halaman metode pembayaran gitu. Kita bisa pakai voucher. Vouchernya itu bisa kita beli di tempat ujian gitu. Jadi misalnya kita itu ujian di Surabaya, kita bisa beli vouchernya di Surabaya di tempat ujiannya gitu. Nah, kalau punya voucher tinggal isi aja di sini. Karena saya nggak punya voucher, jadi saya nggak bisa ngisi. Diisi di sini nomor vouchernya itu. Kemudian masa berlakunya. Jadi voucher itu ada masa berlakunya. Misalnya biasanya sih 3 bulan kalau nggak salah masa berlaku voucher itu. 3 bulan hari kerja tapi ya, bukan 3 bulan normal, hari normal. Jadi Sabtu Minggu tanggal libur itu nggak dihitung. Setelah kita masukkan voucher, identitas vouchernya, kita bisa klik berikutnya di sini. Tapi, semisal kita nggak punya voucher,
tapi punyanya kartu kredit atau kartu debit juga bisa, tapi yang bertanda Visa Card atau Mastercard. Oh maaf, Visa atau Mastercard gitu. Kita bisa klik yang di sini. Kita klik kartu kredit di sini. Nah, sekarang kita harus memasukkan nomor telepon darurat gitu. Ya apa aja gitu. Nah, karena ini cuma contoh, kita tulis 000 aja. Nah, berikutnya, nah baru di sini kita mengisi informasi dari kartu kita. Nah, itu kartu kredit, kartu debit sama aja. Kita bisa klik setuju. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini berhubung informasi rahasia ya, nggak bisa dibocorkan ke orang. Nanti bakal saya blur di sini. Kita blur atau disensor lah. Kita bisa isi informasi tentang kartu kita di sini. Biasanya informasinya itu ada di belakang kartu atau di depan juga ada. Jadi kalau nomor ini itu ada di depan, masa berlaku juga ada di depan. Tapi kalau yang kode keamanan ini biasanya di belakang. Nah, ini misalnya kita salah input nomor, salah masukkan nomor, kita nggak akan bisa klik berikutnya. Biasanya akan ada tulisannya gitu, digit number keliru atau salah gitu. Harus kita pastikan lagi nomor kita sudah betul gitu. Nah, kalau sudah betul kita bisa masuk ke sini. Nah, tinggal kita bayar aja. Kita klik bayar. Nah, setelah kita klik bayar, di sini nanti kita akan dapat kode OTP. Nah, kode OTP ini biasanya masuknya itu ke nomor HP yang kita daftarkan ke kartu itu gitu. Misalnya kita punya nomor simpati, dan nanti kode OTP-nya akan masuk ke SMS ke nomor simpati itu tadi gitu. Nanti kita klik berapa nomornya itu. Berhubung saya ini nggak pingin benar-benar daftar, jadi kita skip aja bagian ini. Kita skip, cancel aja. Nah, semisal ini kita udah bayar, itu nggak akan tampil halaman ini, tapi akan tampil halaman kartu ujian tadi, kartu ujian yang kita buka tadi, yang kayak gini itu bentuknya. Nah, kalau misalnya kita sudah bayar, itu artinya kita sudah terdaftar sebagai peserta ujian gitu. Dan nanti akan muncul kartu ujiannya gitu, seperti gambar di sini. Bisa dilihat tadi ya, sama persis kayak yang tadi. Nah, tapi apa namanya? Mungkin nggak enaknya dari sistem ini adalah selama kita itu belum bayar, itu kita belum dapat kursi yang kita inginkan gitu. Misalnya kita tadi daftarnya tanggal 10 Juni di Yogyakarta misalnya ya. Itu selama proses pembayaran belum selesai, berarti kita itu belum dapat kursinya. Kita udah milih nih tanggal 10 Juni tadi ya, tapi kita belum bayar. Itu berarti kita belum belum pasti atau belum resmi terdaftar sebagai peserta gitu. Jadi harus sampai benar-benar pembayarannya itu tuntas. Nah, selama proses pembayaran tadi itu jika misalnya ada sisa satu kursi gitu ya, sisa satu kursi, kemudian kita belum sempat bayar, ternyata sisa satu kursi itu udah dibayar orang lain. Otomatis kursi itu akan berpindah ke orang lain, bukan berpindah ke kita gitu. Jadinya nggak enaknya itu. Selama kita belum bayar, kita belum resmi sebagai peserta gitu. Ya, jadi harus cepet-cepet aja sih. Memang agak sedikit susah ini. Apa namanya, berjuang untuk mendapatkan kursi ujian di Prometrik ini. Ketat banget soalnya. Nah, kalau kita sudah resmi terdaftar gitu, nanti akan keluar apa namanya informasi yang ada di sini tuh. Jadi akan tercatat semua mulai dari ujiannya apa, tanggal ujiannya berapa, jamnya berapa, tempatnya di mana, dan bla 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 ini konfirmasi reservasi, pencatatan dan pembatalan semua akan tersedia di halaman akun Prometrik kita itu tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belum daftar, ini akan kosong, nggak akan ada isinya apa-apa, kosong aja nih. Jadi kayak strip aja gitu. Tidak ada informasi reservasi biasanya tulisannya itu. Itu kalau belum daftar ya. Nah, sepertinya sih karena ini sudah selesai ya, udah selesai pendaftarannya. Jadinya ya sudah, berarti kita sudah bisa mengikuti ujian. Jadi ya itu tadi kita pastikan saja apakah identitas kita sudah betul lewat di sini yang tulisan ya ini. Kita pastikan lagi apakah nama udah betul,
terus kemudian kebangsaan, nationality ini udah betul, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian kita cek lagi apakah kita pilih tanggal yang sama. Oh, sekarang naik ya, 145.200. Kayaknya sebelumnya itu nggak segini. Kayak gitu deh. Ya, berarti karena sudah selesai sampai pendaftaran. Jadi yang tadi itu kan kalau misalnya kita ada pembayaran gagal itu berarti kita belum dapat kursinya gitu. Jadi ada kalanya ketika kita itu sudah klik bayar tadi, sudah masukkan kode OTP, kemudian kita udah klik OK, submit gitu kan. Tapi ternyata kursi kita itu diambil orang lain. Nah, kita itu akan masuk ke halaman tadi itu, pembayaran gagal, atau bisa juga sistem error gitu. Tipsnya apa? Nggak ada tipsnya, karena ini memang siapa cepat dia dapat gitu. Jadinya siapa yang duluan bayar dialah yang dapat gitu. Jadinya memang agak sedikit merepotkan sih, sedikit susah dalam mengejar apa namanya daftar ujian prometrik ini. Gitu. Oh ya mungkin satu lagi. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi itu, jadi kita bisa daftar ujiannya sesuai dengan websitenya masing-masing gitu. Kita coba logout aja dulu ya. Nah, ini kan ada macam-macam. Kalau misalnya kita pengen daftar CFD ya kita harus buka CFD ini. Tapi kalau misalnya kita pengen pertanian, kita buka yang agriculture ini. Jadi jangan sampai apa namanya keliru gitu. Misalnya kita pengen daftar nursing care skill itu atau kaigo, kita bukanya CFD itu. Pasti nggak akan keluar pilihan mata ujian nursing care skill di CFD ini. Jadi pastikan sudah betul dari awal. Itu karena kita ini menemukan banyak sekali kesalahan orang-orang yang mau daftar itu. Jadinya dikira itu cuma daftar yang CFD ini aja. Maksudnya itu masuk di sini, kita udah bisa milih semua mata ujian yang ada di sini. Padahal enggak. Kalau CFD ya CFD aja, kalau kaigo aja, kayak gitu. Ya mungkin segitu dulu aja tutorial dari Tip Japan tentang bagaimana sih cara mendaftar akun prometrik dan juga bagaimana caranya untuk mendaftar ujian CFD dan SSW. Kalau CFD sama aja sih, sama kayak tadi prosesnya, persis banget, cuma mungkin ada sedikit perbedaan di ngisi survei yang tadi, yang ngisi tanggal lahir dan sebagainya itu agak sedikit perbedaan. Tapi secara garis besar sama. Ya itu dulu video kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke video tentang bagaimana caranya mengubah identitas yang salah. Gitu. Bagaimana cara mengganti nama yang salah, tanggal lahir yang salah, kemudian jenis kelamin yang salah. Kita akan bahas di video yang berikutnya.